Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Antasari, hari ini Anda membuat pengakuan yang mengejutkan. Selama ini publik menduga-duga siapa persisnya orang yang selama ini Anda sebut sebagai dalang, sebagai orang yang mengkriminalisasi kasus Anda. Hari ini Anda menyebut nama Presiden ke-6 Republik Indonesia, Susilo Bambang Yudhoyono. Saya ingin memperjelas, Pak. Apakah ini berarti Anda menuding SBY adalah dalang atau aktor utama di balik kriminalisasi terhadap Anda? Sebetulnya tidak ada hal yang ditujukan. Ini masalahnya sudah lama sekali, sejak 2009. Hanya kebetulan hari ini saya berbicara bersama dengan saya masuk laporan ke Barreskrim. Ini laporan bahwa dalam proses kasus kayak ini ada indikasi rekayasa. Saya minta sesuai dengan pasal 318 KUHP bahwa tidak pidana persangkaan palsu yang membuat orang terhukum. Nah, untuk itulah maka pada kesempatan yang sama ketika saya jumpa pers untuk menjelaskan ini, untuk melihat perkara secara utuh kan lihat mensrianya ya. Mensriahnya apa yang terjadi sebelum itu. Dan memang dalam pikiran saya sejak 2009, 2010, 2011 tepatnya saya di penjara, saya sudah mau bicara, tetapi pada waktu itu saya lihat saya berada di dalam, belum tepat rasanya. Saya tidak artinya menuduh, menuding begini, tidak. Memang saya sebut nama Presiden ke-6, saya sebut. Kenapa saya sebut? Ada historisnya. Ketika waktu itu saya didatangi orang malam-malam, yang saya katakan pengusaha media itu adalah Haritanu Sudibyo. Beliau datang ke saya mengatakan bahwa saya bawa misi. Nah, begitu saya tanya misi dari mana? Misi dari Cekias. Oke. Nah, gitu kan. Nah, dari situ kemudian, salahkah saya kemudian saya mengaitkan masalah itu ke proses hukum saya yang ada? Artinya Pak, dasar Anda menyebut nama SBY, apakah hanya karena Haritanu mendatangi Anda, bilang membawa pesan dari Cekias? Apa itu saja atau ada hal lain, Pak? Ada hal yang lain. Hal yang lain yang belum sehari ini belum bisa saya ungkapkan, karena saya menunggu proses hukum ini. Dari proses hukum yang saya laporkan ke Barreskrim ini, ada satu fakta yang nanti akan coba kami ungkap dalam proses pemeriksaan itu nanti, yang mengarah ke sana. Artinya Anda ingin mengatakan bahwa Anda tidak hanya memiliki satu bukti saja dari Haritanu itu, tetapi Anda memiliki bukti lain bahwa memang SBY terlibat dalam kasus Anda? Iya. Ya, seperti misalnya ada satu pertemuan, saya ditahan kan, ini ceritanya panjang. Saya ditahan tanggal 4 Mei 2009. Pertanyaan saya dulu juga pernah di media yang sama, ini saya jelaskan. Waktu saya ditahan itu apakah sudah ada alat bukti untuk menjerat saya? Ternyata memang dari fakta yang ada dan menurut testimoni yang saya dengar, yang dikatakan oleh seseorang, waktu itu belum ada. Tim juga masih bingung, bagaimana kita ingin proses Antasari, padahal faktanya nggak ada. Nah pada waktu itu atasan mereka itu gencar, saya ini sudah dimarahin, saya ini sudah ditelepon terus, segera ini proses. Atasan mereka maksudnya siapa, Pak? Ya? Atasan mereka maksudnya siapa? Atasan dari penyidik? Kapolri maksud Anda? Penyidik lah. Kapolri pada saat itu? Bambang Hendarso Danuri? Nah sekarang siapa yang berani memarahin Kapolri? Apa Pemret Metro berani memarahin Kapolri? Siapa yang berani memarahin Kapolri? Jadi maksud Anda siapa? Pertanyaan saya kembali lagi, Pak. Bagaimana Anda menyimpulkan bahwa SBY adalah orang di balik kasus Anda atau dalang di balik kasus Anda? Apakah Haritanu ketika itu mengatakan langsung, saya diperintah oleh Pak SBY? Iya. Loh, Haritanu menyebutkan, saya datang ke sini Pak Antasari bawa misi. Misi dari mana? Sebenarnya dari Cekias. Loh, Cekias itu siapa? Saya katakan itu. Menyebut nama itu. Secara firm menyebut saya bawa misi dari SBY? Iya. Saya bawa misi dari SBY. Kalau seandainya pada hari ini saya lihat dari beberapa bantahan, mau tidak benar saya pernah datang, tuh silakan dia bantah. Maka berdasarkan ini juga, saya minta kepada salah satu media, apakah Metro TV,
bisa memfasilitasi kami bertemu. Jadi kita cross check, kita tes kebohongan, siapa yang berbohong. Dia datang kok, di rumah saya ada saksi. Siapa saksi Anda? Istri saya saksi, adik saya saksi melihat. Malah mereka ngasih tahu saya di dapur ada orang nunggu katanya, di dapur saya. Dan pada waktu itu ada ajudan, ada walpri saya selaku KPK juga hadir, ada dia yang melaporkan ke saya ada tamu, sekarang menunggu di dapur katanya. Anda catat persis tanggal, jam kedatangan Haritanu ketika itu? Lah waktu itu saya nggak ada kepentingan untuk apa ya. Tapi setelah saya seperti ini, saya coba urut peristiwanya, maka saya hanya ingat bulan dan tahun. Sekitar bulan Maret, kira-kira 2 bulan sebelum saya ditahan, dan tahun 2009. Pada waktu itu. Tapi yang jelas anggota keluarga Anda menyaksikan sendiri dan bisa menjadi saksi bahwa Haritanu waktu itu datang. Ketika Anda tanyakan, apa sebetulnya yang diinginkan oleh Cikeas, oleh SBY tadi, Haritanu menjelaskan secara gamblang, Pak? Yang inginkan mereka adalah supaya saya selaku Kota KPK tidak melakukan penahanan terhadap Oleh Pohan. Saya katakan tidak bisa. Saya mohon maaf tidak bisa memenuhi keinginan Anda, misi Anda, karena KPK ini SOP-nya setelah tersangka harus ditahan. Anda bertanya, apa kepentingan Haritanu sampai dia yang menjadi pembawa misi itu, pembawa pesan itu, Pak? Pertanyaan itu untuk mereka dong. Anda tidak bertanya? Anda tidak heran? Loh, saya tidak heran karena memang waktu itu siapapun tahu publik Indonesia ini kalau kedekatan Pak Haritanu dengan Cikeas. Saat itu Haritanu sedang dekat dengan Cikeas. Dekat dalam hal apa, Anda tahu? Loh, ya tidak tahu, saya nggak urusan orang kok. Kerjaan saya numpuk pada waktu itu. Sudah ada bantahan, Pak, dari pengacara Haritanu, bahkan dari SBY sendiri. Saya nanti akan bacakan, Pak Antasari. Ini SBY saat ini sedang live tweet untuk mengklarifikasi, membantah. Dari hati saya yang paling dalam harus mengatakan luar biasa politik ini. Luar biasa negara kita sekarang ini. Setelah sejak November, saya SBY terus diserang dan dihancurkan nama baik saya. Tujuannya jelas sekali agar elektabilitas Agus Harimurti drop dan menurun dan kemudian kalah dalam pilkada. Tapi nampaknya masih belum puas. Karena hari ini harus menghancurkan nama SBY dan AHY di jam-jam terakhir sebelum pemungutan suara. I have to say, politik ini kasar, kurang berkeadaban. Tak masuk di akal saya, naudzubillah. Sepertinya kekuasaan bisa berbuat apa saja, menindas yang lemah dan tidak berdaya. Malam ini saya jawab dan saya klarifikasi tuduhan sadis Antasari bersamaan dengan jalan hukum yang sudah saya tempuh hari ini juga. Sementara fitnah Antasari kepada keluarga saya yang lain akan juga dituntut secara hukum pada saatnya yang tepat nanti. Meskipun saya pesimis dan bisa-bisa keadilan tidak saya dapatkan, tapi saya tetap percaya atas keadilan yang akan diberikan oleh Allah. Saya tidak tahu kapan dan bagaimana cara keadilan Allah, keadilan Tuhan itu datang. Sekarang ini sepertinya selalu membenarkan yang kuat dan bukan memperkuat kebenaran. Saya tidak tahu apakah saudara-saudara pers dan media juga berani memperkuat kebenaran atau juga selalu membenarkan yang kuat. Saudara-saudara, Antasari menuduh saya sebagai inisiator dari kasus hukumnya, seolah-olah dia tidak bersalah dan hanya menjadi korban. Dengan izin Allah,
dengan tegas saya sampaikan tuduhan itu sangat tidak benar. Tuduhan itu tanpa dasar, tuduhan itu liar. Tidak ada niat, tidak ada pikiran, dan tidak ada pula tindakan saya untuk melakukan tindakan yang seolah-olah mengorbankan Antasari. Kejahatan yang melibatkan Antasari tersebut tak ada hubungannya dengan posisi dan jabatan saya dan juga dengan posisi dan jabatan Antasari waktu itu. Untuk diingat saudara-saudara, saudaraku rakyat Indonesia, saya tidak pernah menggunakan kekuasaan saya sebagai presiden dulu untuk mencampuri penegak hukum untuk kepentingan politik saya. Saya tidak pernah mengintervensi kepolisian, kejaksaan, dan majelis hakim. Sama sekali tidak dalam urusan dan kasus hukum Antasari ini. Karenanya, saya berharap para penegak hukum bisa menggelar dan membuka kembali kasus Antasari. Saya tidak tahu bagaimana aturan hukumnya. Saya berharap, bermohonlah, ungkap semua fakta, data, dan kebenaran dengan gamblang, segamblang-gamblangnya. Saya kira para penegak hukum yang memproses kasus Antasari masih ada semua. Penyelidik dan penyidik kepolisian masih ada. Mantan Kapolrinya masih ada. Penuntut jajaran kejaksaan masih ada. Mantan jaksa agungnya masih ada. Pemutus tuntutan majelis hakim saya kira juga masih ada. Tolong bapak-bapak, para pendekar kebenaran dan keadilan, ceritakan kebenaran apa adanya. Jangan takut. Semoga bapak ibu, para penegak hukum waktu itu tidak tergoda dengan iming-iming jabatan maupun uang, sehingga melacurkan kebenaran. Biar rakyat Indonesia semuanya tahu apa yang terjadi. Apa yang terjadi atas almarhum Nasruddin dulu. Menurut para penegak hukum, kasus Antasari terang benderang. Bahkan kata mereka, kata para penegak hukum, ada prolog yang lebih menguatkan kebenaran atas putusan majelis hakim dulu. Tetapi karena saya yang tidak terkait sama sekali, apalagi terlibat, dituduh secara sadis, maka sekali lagi ungkap, buka, dan beberkan keseluruhan kasus pembunuhan almarhum Nasruddin yang melibatkan Antasari. Saudara-saudara, saya harus mengatakan, karena hampir tidak ada yang berani mengatakan, wajah demokrasi, kebebasan dan keadilan di negeri ini mengalami ancaman yang serius. Saya merasakan sejak Agus Harimurti Yudhoyono maju sebagai gubernur Jakarta, bukan main tekanan, fitnah, dan pembunuhan karakter terhadap saya dan keluarga. Saya bertanya dalam hati, apakah memang tidak boleh Agus Harimurti Yudhoyono menggunakan hak konstitusionalnya untuk ikut dalam Pilkada Jakarta? Apakah memang seseorang harus dimenangkan dengan segala cara, mutlak dan harga mati, sehingga saingan kuatnya harus dihancurkan dengan cara-cara yang tidak kesatria dan tidak demokratis? Saya punya keyakinan, saudara-saudara, apa yang dilakukan Antasari ini tidak mungkin tanpa blessing dan restu dari kekuasaan.
para penguasa, hati-hatilah dalam menggunakan kekuasaan. Jangan bermain api, terbakar nanti. Ingatlah rakyat, takutlah kepada Allah, kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Karena kalau para penguasa sewenang-wenang dalam menggunakan kekuasaan, keadilan Allah, keadilan Tuhan akan datang.